Cuman ya betul. begitulah, dan jadi merasa kesepiannya itu ada gitu, sangat mendalam, kesepian, tidak ada teman, Nggak tidak ada ada saudara, keluarga. gitu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Itu Enggak, strongnya. yang namanya cari temen juga agak susah gitu. Jadi Karena orang-orang busy gitu di sini, busy. Terus juga kita kan namanya orang Indonesia, pengen dong seneng dapat temen orang Indonesia juga. Nah, betul, betul. ini nih pengalaman gua ketemu orang Indonesia di Australia. Jadi kan gue ketemu temen orang Indonesia, satu orang Indonesia. Nah, kebetulan di tahun gue itu nggak banyak orang Indonesia waktu gue pertama datang. Jadi cuma ada satu. Nah, pas dia ada satu tuh ya seneng lah kita ya. Nah, kebetulan Ya, dia juga ada baby juga gitu. Nah, kita diperkenalkan itu lewat nurse di sini ya. Nah, pas sudah gitu gue diundang ke pestanya orang Indonesia di Cairns. Jadi Port Douglas ke Cairns itu 1 jam. Nah, karena gue kan pestanya itu bilangnya welcome house ya, ada orang Indonesia. Nah, dia tuh beli rumah lah, istilahnya welcome house, undang orang. Nah, gue pikir orang Australia itu kan laid back ya, tidak ada yang namanya formal dan informal, ya kan? Nah kan, pestanya biasa. Cuman bilangnya pesta open house lah ya. Nah, gue yang nggak rapi-rapi amat lah, gue biasa aja lah, namanya juga Australia, tinggal di kampung, not in the city. Pakai baju biasa, gitu, nggak dandan, biasa aja, namanya juga pasti punya baby lah. Lu gimana sih punya baby? Lupa dandan. Gue datang gitu, ternyata, waduh, kok fancy semua dandanannya. Wow, masih gaya-gayanya gitu ya. Gaya-gayanya gitu. Dikenal-kenalin, ternyata ya dilihat atas bawah, pertanyaannya dengan pertanyaannya, lu siapa, laki lu kerja apa, lu punya apa, dan ya gue kaget juga loh. Oh my God, gitu ya. is this how you make a friend in Australia? Itu loh. Artinya sama-sama saling support ya Yunia, karena kan apa ya, di negara orang yang nggak kita tahu banyak orang-orangnya, jadi ketemu sama teman Indonesia harusnya saling support, bukan yang ngasih pertanyaan yang memojokkan kayak gitu ya. Iya, jadi shocking juga gitu loh. Oh, is this how you make a friend? Ya gue juga agak-agak ciut ya, langsung oh, kalau begini caranya gue ogah lah temenan, misalnya gitu. Jadi gue kalau dengan gini caranya gue nggak mau deh. Jadi mindsetnya orang Indonesia yang istilahnya, oh nih gue ke Australia, gue punya ini, laki gue ini, laki. Jadi kayak seperti pamer kekayaan, pamer, oh laki gue ganteng, oh laki gue kerja ini, ya. Gue bule gitu ya. Misalnya gitu. Oh gue nggak, bule gue campuran, cuman ya agak on gitu. Betul. Jadi kenapa harus bangga kalau yang punya misalnya kayaknya atau dari sisi materialnya, terus juga dari fisiknya itu adalah suami. Jadi untuk apa juga kita bangga, kan bukan kita yang punya, lebih baik seperti Yuni tadi bisa kerja, bisa ngasilin duit, jadi bangga dengan diri sendiri. Ya begitulah, maksudnya jadinya gue kaget juga gitu dengan pesta-pesta orang Indonesia yang aduh medok gitu. Jadi gue bilang, oh ini open house tapi seperti pesta di hotel gitu loh.
Jadi Oh. film seperti porno. Jadi kaget juga gitu, gue jadi kaget gitu, karena kan kita biasa gue biasa hidup di Jakarta dan gue biasa juga hidup di Singapura waktu itu. Jadi kalau misalnya orang mau mengatakan pesta, biasanya ada yang namanya dress code atau enggak dia bilangnya oh this is formal party. Ya, betul, Ya kan? betul Berarti kalau formal Betul. party kan lo harus membawa diri dong, lo harus pakainya formal. Kalau bilangnya informal, just relax, berarti kan Ya, oke relax aja, biasa casual aja. aja gitu ya. Ya. Nah ini kan nggak dibilang, bilangnya cuma open house. Nah you thinking about open house is just a party, you know, Yes. to welcome people. Yeah, just move the house, bla bla bla. Ternyata, gee, seksi gitu ya. Cuman ya begitulah. Dan jadi merasa kesepiannya itu ada gitu, sangat mendalam. Kesepian, tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada yang bantu gitu. Jadi benar-benar ya punya teman, dipikir teman dekat, ternyata menjatuhkan kamu gitu loh. Waduh, udah di negara orang yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga, udah gitu teman juga susah, udah gitu suami kamu aku, udah gitu mertua juga kayak gitu. Ya kebayang banget deh gimana strongnya Yuni. Mau nangis juga nangis sama siapa coba? Ya, lagian kalau nangis juga apakah suami atau mertua juga care juga belum tentu kan, karena emang culture-nya mereka gitu kan. Ada lagi Yun yang culture shock-nya yang lainnya selama udah berapa tahun jadinya nih di Australia? Udah 16 tahun lah. Wow, udah 16 tahun. Sini dengan banyak peraturan, gue udah biasa nyetir di Indonesia dan license gue harus ganti ke license Australia. Nah, gue masih harus yang namanya tes. Tes writernya oke, tapi tes nyetirnya gagal 2 kali. Karena udah terbiasa, karena belum terbiasa dengan aturan-aturan di sana ya. Iya, banyak sekali aturannya. Indonesia kan kanan tuh, itunya apa, setirnya. Kalau di Australia sama juga ya? Sama, kalau di Australia masih sama. Juga. Cuman banyak aturannya yang kamu nggak boleh tailgating, yang namanya kalau mau dari depan, kamu mau belok ke kanan itu harus kamu duluan gitu. Jadi kamu harus tahu siapa yang harus kasih jalan duluan gitu. Namanya juga nggak pernah dengar yang namanya klakson mobil. Nah, itu juga yang saya mau tanya, karena kalau waktu di luar negeri kan kayak di Amerika tuh jarang banget orang mengklakson, kecuali yang bener-bener misalnya kayak orang mau udah nyerempet banget, kling, kayak gitu. Nah, kalau di sana tuh gimana? Nah, ada yang namanya klakson. Kalau lu di klakson itu tandanya, did I do something wrong? Iya. Gitu, iya, sama. Dan juga kalau misalnya ada ambulans, you have to give away. Kalau kamu nggak give away, you get fine. Jadi emang bagus yang mana prioritaskan, betul. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.